Halo, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Apakah terdengar jelas suara saya? Mas. Oke, sebentar. Mungkin ini, mohon maaf, kamera saya agak buram. Mungkin saya ganti ke arah HP dulu. Bentar nggih, Bapak dan Ibu. Coba. eh, atau begini saja. Apakah tidak masalah Bapak dan Ibu kalau gambar agak buram? Oke. Kalau tidak apa-apa, kita bisa mulai saja Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira dari penjelasan Mbak Hanifah tadi, apakah ada yang merasa atau masih kesulitan dalam membuat judul yang engaging, Bapak dan Ibu? Silakan. Atau mau langsung share screen saja, atau perlu kita jelaskan ulang? Coba saya. Hmm, halo, Bapak dan Ibu. Halo Mas Novan. Oke, selamat malam, Ibu. Oh iya, jadi sudah nyambung ya. Ya, selamat malam Mas Nova. Baik. Oke, Izin bagaimana? saya off kamera ya, Mas. Mau on atau sebentar saya. Nah, ini dia. Nah, ini kan lebih bagus. Oke, silakan Ibu. Bagaimana? Mau off, mau on, silakan. Senyaman Bapak dan Ibu mungkin gitu di sini. Gitu. Silakan. Urut absen apa gimana Mas Novan? Tidak masalah Ibu. Duluan malah lebih bagus, silakan. Oh, Itu. monggo yang lain dulu, saya belum. Halo Mas Nova. Oke. Halo, guys. Ya, saya boleh share screen nggak untuk Silakan. konsultasi judulnya? Ini sharing aja Silakan, ya. Bu. Silakan, silakan. Baik, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Ibu yang mana nggih judulnya nggih. Ini. Ya, ini sebenarnya ada 3 artikel, tapi saya coba satu ini dulu ya. Ini karena kebetulan sedang revisi untuk disubmit ke jurnal Q1. Cuma ini saya agak bingung juga karena antara data Simago dengan Scopus itu em, apa namanya, Tidak sama Q-nya, Bu. ya tidak sama Q-nya gitu. Tapi tadi Iya. saya sudah lihat video yang di web itu Nggih. mengacunya ke scopus.com ya. Iya, jelas sekali, Bu. Karena memang Scopus itu adalah hulunya dan Simago itu hilirnya gitu. Jadi Ibu juga Oke, bisa oke. melihat kuartil di Simago itu kan dari tahun 2023 ya, Bu ya, kalau tidak salah. Oke, Gitu. Jadi memang itu oke. tidak update kalau Simago begitu. Oh ya, Silakan. baik. Ya, ini untuk judul penelitian saya tuh seperti tadi yang saya sampaikan ke Mbak Hanifah ya. Ya, Jadi nggih. kalau saya perhatikan dari jurnal-jurnal Q1 yang saya baca, itu mereka Nggih. ini apa namanya, menonjolkan Gap, masalah gitu. kebaruannya gitu, Kebaruan, benar menonjolkan sekali. kebaruannya. Nah, ini kebaruan yang saya angkat di artikel saya itu kan ada 2. Yang pertama, saya mengusulkan, jadi saya simpel aja sebenarnya Mas, yang saya teliti itu, saya menganalisa motivasi keterlibatan konsumen di komunitas merek. Jadi mereka ketika join di komunitas-komunitas merek yang ada di Instagram tuh tujuannya untuk nyari apa gitu. Itu pertanyaan yang saya cari. Kemudian yang Nggih. kedua, manfaat yang mereka peroleh itu apa dari komunitas tersebut dan Nggih. apakah itu mempengaruhi komitmen mereka terhadap merek. Jadi sesimpel itu sebenarnya tujuan penelitian saya. Kemarin Nggih. sudah disubmit ke jurnal Q1. Itu memang Nggih. high impact-nya tinggi. Saya lihat Benar. dari publisher itu dia rankingnya tuh masuk ranking 5 besar gitu. Langsung di Lima reject besar. dalam 2 hari. Catatannya kebaruannya kurang gitu. Makanya saya Kebaruan. tambah kebaruan. Nggih. Awalnya kebaruannya hanya di variabel aja. Saya ngembangin variabel manfaat baru yang khusus untuk komunitas toko-toko agri-food di Instagram. Dan memang ini belum belum banyak gitu penelitiannya eh, dieksplor manfaat ini. Nah, Nggih. kemudian saya menambahkan kebaruan yang lain setelah saya studi literatur yang cukup mendalam, yaitu apa namanya, analisis sekuensialnya gitu. Jadi kalau kebanyakan dari literatur yang sudah ada, terutama yang 5 tahun terakhir ya,
Ya. analisisnya itu terpisah gitu. Jadi misalnya motivasi ke engagement atau misalnya dari benefit ke komitmen. Nah, itu kan masih terpisah. Jadi Oh, baik. ruang Oke. yang ingin saya ambil tuh dari motivasi langsung ke komitmen lalu mediasi-mediasinya tuh apa gitu. Sehingga Oke. di sini di judul saya memunculkan sequential Sequential. mediation model analisisnya. Ini alternatif aja karena saya juga membuat dua alternatif judul gitu. Oke. Yang pertama yang ditonjolkan itu analisis sequentialnya, Oke. kemudian di sini ada istilah motif karena itu inisial engagementnya Oke. yang ingin saya bangun. Jadi rootnya itu dari motif individu dulu gitu. Oke. Baru kemudian mendorong community driven commitment yang ini itu sudah menggambarkan ada proses keterlibatan dan interaksi konsumen di dalam komunitas gitu. Jadi itu sebenarnya sudah menggambarkan banyak hal gitu. Maksudnya Oke. menggambarkan banyak variabel gitu di dalam eh, rasa ini. Rasain. Oke. Nah, saya ingin masukannya dari Mas Novan, kira-kira gitu ya, yang lebih eye-catching untuk editor dulu ya, karena biasanya kan di Oke. editor dulu ya, decision kemarin cepet banget 2 hari langsung di Ya. reject. Editor baru review itu benar sekali. Iya, baru editor, belum masuk ke review. Oke, berarti baru masuk sudah langsung ditolak begitu, oke. Baik. Iya, betul. Nah, jadi Tidak kira-kira masalah, Bu. alternatif judul yang kedua atau Hmm. yang pertama ini yang sebaiknya saya Student usulkan consumption. untuk artikel ini atau misalnya Mas Sofan mau ngasih saran yang lain gitu. Oke. Monggo. Nah, ini saya melihat kedua judul ini dalam bentuk tanda tanya begitu, nggih, Bu. Iya, betul. Dalam bentuk tanda tanya. Biasanya kalau ada judul paper dalam bentuk tanda tanya itu berarti tujuan risetnya dan kesimpulan risetnya berbeda. Itu yang pertama. Contoh kalau saya punya riset dan tujuan saya itu seharusnya meningkatkan gitu kan. Tapi ternyata Oke. dalam risetnya tidak ada perubahan, tidak bisa meningkat atau bahkan tidak ada perubahan kan gitu. Nah, untuk lebih menarik itu dibuat tanda tanya kan begitu Ibu. Nah, sekarang Sebentar, saya akan diulangi bertanya ke Mas, Ibu. diulangi Mas. Oke. Oke, baik. Saya ulangi. Jadi kalau judul dalam paper itu dalam bentuk tanda tanya Ibu, begitu. Ya. Itu biasanya judul, tujuan riset dan kesimpulan itu tidak sama. Maksudnya Itu. Contohnya hipotesisnya tidak signifikan atau bagaimana? iya, benar saya seperti itu. Jadi contoh saya ingin melakukan riset dan ingin saya adalah meningkatkan sebuah hal kan begitu. Oke. Contohnya seperti itu meningkatkan. Tapi ternyata dalam risetnya tidak ada perubahan signifikan, bahkan tidak ada peningkatan sama sekali kan begitu. Nah, Oke. untuk judulnya lebih menarik itu biasanya diberi tanda tanya kan begitu, biar orang lebih penasaran kan gitu Ibu. Oke. Gitu. Nah, kalau judul Ibu ini kan bentuk tanda tanya. Jadi, apakah memang kesimpulan riset Ibu itu tidak sesuai harapan atau memang itu sebagai Sesuai harapan. style sesuai harapan? Nah, Sesuai itu aja, Bu. harapan. Iya. Oke. Nah, kalau Oke. memang sesuai harapan, judul Ibu bicara apa, tujuan risetnya bicara apa, dan kesimpulannya itu sama, maka Hmm? jangan dibuat tanda tanya, Ibu. Langsung Oke. diekspresikan saja. Gitu. Hmm. Dari mohon izin dari analisis sequential ini kontribusinya apa, Bu? Dampaknya apa untuk community driven Meningkatkan commitment? komitmen, brand Nah, itu. komitmen. Nah, itu Ibu. Jadi tidak perlu dikasih tanda tanya, langsung saja gitu. Dengan metode yang Ibu gunakan ini dapat meningkatkan kan gitu. Dapat Oke. meningkatkan. Itu kan sebuah kebaruan kan Ibu. Jadi mungkin yang Mm-mm. sebelumnya tidak ada pengembangan tapi dengan metode Ibu ini dapat meningkatkan. Itu kan sebuah kebaruan juga Ibu. Itu yang Iya. pertama. Itu. Jadi mungkin untuk judul yang bisa saya sarankan harus ditambahkan tadi untuk meningkatkannya tadi Ibu. Jadi tadi untuk sebelumnya mohon izin, ini bahasa Inggris Ibu ya. Kalau bahasa Iya. Indonesia bagaimana? Bahasa Indonesianya mungkin ini Bagaimana kan motif individu meningkatkan community driven komitmen di dalam hmm, toko agri-food. Analisis meningkatkan model. community driven commitment itu sebuah komunitas gitu ya Bu ya? Atau Bukan, jadi komitmen yang didorong oleh keterlibatan dalam komunitas. oh Sebenarnya ini tuh komitmen. ada maknanya dua variabel gitu. Oke. Istilah-istilah seperti ini dalam konsep relationship marketing ini sudah umum, Mas. Oke. Oke oke oke. Ya. Jadi Baik baik. ini tuh ada dua variabel yang digabungkan jadi satu. Ada Oke. variabel customer engagement, itu kayak Ya. konsepnya sebenarnya
customer engagement yang dia Ya. ini bisa mendorong brand komitmen atau customer komitmen. Nah, itu Ibu. Jadi Iya, meningkatkan, mendorong, memperbaiki itu kan sebuah kontribusi, Ibu. iya, Jadi iya, betul. kelihatan sekali manfaat dari riset Ibu kan begitu. Jadi tidak perlu dibuat tanda tanya saja, tidak perlu dibuat tanda tanya Ibu kan begitu. Langsung saja Ibu berani bilang aja, metode ini dapat mendorong. Nah, yang lebih bagus Bu, dapat mendorong apa community driven commitment. Contohnya seperti itu. Boleh gitu. Oke, Jadi how-nya itu hilangkan aja Bu. oke. How-nya dihilangkan aja. Bentar, ini eh, mungkin nanti ini perlu saya pikirkan dulu ya. Kira-kira ini Iya. diganti dengan eh, rasa apa yang tepat karena ini satu perasa nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, oke, baik. Nah, itu saya yakin Ibu lebih paham gitu. Iya. Cuma saran dari kami, jangan takut untuk mencerminkan kontribusi riset Ibu. Gitu. Oke, oke. Karena itu pasti ditanyakan semua jurnal, apa kontribusi paper Ibu itu apa kan gitu. Pasti Iya, iya, tanyakan. betul, Dan itu harus betul. tercermin dari judul Ibu begitu. Begitu? Oke. Mungkin Ibu mungkin bisa Ya, diganti tidak hanya mungkin terima poster atau kasih. mendorong, meningkatkan gitu. Baik, sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Saya Mas, Ali Oke, Nurdiana. silakan. Silakan Bapak. Mau share screen? Wah, ini bahasa Inggris lagi nggih. Baik. Saya coba semampu saya nggih, Pak. Oke, biasanya saya bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Oke. Saya Mic-nya Pak bahasa gimana? Indonesia nanti ya Mas ya. Nanti Oh saya iya, bahasa siap Ibu. Indonesia aja dulu ya. Ya, oke. Oke, Nah, silakan Bapak. ya ini judul saya dari ilmu Oke. politik gitu. Oke. Eh, from Political Polarization to Political Compromise, Lesson Learned from Indonesian Presidential Election of 2014 and 2019. Seperti ini, Mas. Kira-kira Oke. gimana ya? Oke, mungkin mohon izin Pak, mungkin bisa Ya, dijabarkan dulu karena oh ya, takutnya saya salah perspektif nanti. ya. Gitu, silakan Pak. Jadi penelitian saya itu, ini sebenarnya penelitian apa namanya review ya Mas ya secondary ya jadi Oh, apa secondary. ya secondary bukan bukan lapangan gitu artinya hanya berdasarkan news kemudian opini-opini orang begitu jadi Oh, case study begitu nggak Pak? ya jadi case study saya adalah pemilu pada 2014 dan 2019 jadi dalam pemilu 2014 dan 2019 itu terjadi banyak sekali polarisasi eh, di Politik. masyarakat, polarisasi politik ya, baik dalam masyarakat maupun dalam elit seperti itu. Nah, sangat tajam sekali sehingga kalau kita baca di berita-berita itu misalnya ada istilah cebong dan kampret itu untuk menggambarkan betapa terpolarisasinya masyarakat Oke. kita saat itu. Kemudian di elit juga mengalami perpecahan ya karena partai politik itu terpolarisasi, kemudian organisasi sipil juga terpolarisasi, artinya semuanya terpolarisasi. Oke. Tetapi setelah tahun 2019 itu kita melihat elit-elit yang bertikai misalnya di sini antara Prabowo dan Jokowi itu kemudian Langsung sebut bersatu nama nggih. menjadi apa namanya menteri ya Pak Prabowo-nya Nggih. menjadi menteri begitu. Nah, eh, hal tersebut kemudian membawa konsekuensi artinya ada rekonsiliasi nasional. Nggih. Itu mungkin sesuatu yang baik, tapi tentu saja ada pihak-pihak yang kecewa dengan rekonsiliasi tersebut. Iya, benar Tetapi sekali. eh, konsekuensinya adalah demokrasi yang kemudian mengalami kemunduran gitu, karena tidak ada Nggih. oposisi, tidak ada checks and balance dalam pemerintahan di Indonesia. Jadi artikel saya kira-kira menceritakan pertama-tama mengenai adanya polarisasi dalam pemilu tersebut ya. Nggih. Polarisasi itu pertama disebabkan oleh penggunaan politik identitas berbasis Oke. agama dan etnik. Kemudian di situ juga polarisasi itu akibat perbedaan visi misi antara presiden dan Jokowi dan Prabowo Prabowo. sehingga Nggih. sangat kontras sekali latar belakangnya kontras kemudian apa namanya gayanya politiknya juga kontras semuanya itu seperti itu kemudian juga adanya penggunaan media sosial ya jadi polarisasi akibat penggunaan media sosial yang sangat masif sehingga
apa lebih parah daripada ketika kita belum mengenal adanya media sosial seperti Media itu. sosial. Ya. Oke. Kemudian juga eh, menceritakan mengenai ramenya apa namanya relawan begitu ya, karena Oke. relawan itu juga turut memperkeruh Oke, Pak. polarisasi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya menjelaskan mengenai tadi itu implikasi daripada polarisasi itu terhadap demokrasi di Indonesia, misalnya penurunan indeks demokrasi, kemudian tidak adanya checks and balance, seperti itu kira-kira, Mas. Oke. Baik, saya sudah menangkap, Pak. Ini Ya, Bapak ingin menonjolkan isu-isu saat pemilu kemarin gitu, ya, ya, Pak ya. ya, Oke. Nah, ini sudah saya tangkap, Pak. Berarti kalau saya bisa secara singkat aja, metode yang Bapak gunakan, ini kan kadang beda ya, Pak ya. Kadang ya, kalau betul, kalau yang apa bahasanya teknik sama sosial kan beda ini. Kalau betul, teknik kan satu tambah satu dua, kalau sosial kan beda ya, ya, di sini, Pak. Oke. Nah, saya menangkap berarti yang Bapak gunakan sebagai metode, ya, metode atau cara yang Bapak gunakan dalam papernya itu adalah bentuk dari polarisasi politik gitu ya Pak ya, yang ya, kemudian menjadi ya, kompromi politik kan gitu. ya, Itu sudah saya tangkap. Cuma mungkin itu ada sebuah apa ya Pak ya? Itu kan hanya from political polarization to ah, political compromise ya Pak ya. ya, Itu berarti kan kalau di bahasa Indonesia kan, mohon koreksinya, ya, dari polarisasi polarisasi, politik menuju ke kompromi kompromi politik. politik kan gitu Pak ya. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari pemilu Ya, pelajaran 2014 ya, lesson dan learned from 19 di ya. Indonesia begitu. Ya, setelah dua itu kan penjelasan detailnya kan gitu. Ya, Eh, Mungkin ada lebih kalimat yang lebih menjual tidak Pak? Gitu. ya. Contohnya jangan jangan kayak merujuk kalau judul diawali dengan kata from itu kan kurang pas gitu ya Pak kayaknya Oh, Pak. gitu. Ya, ya. Eh, Bagaimana Ge? Kalau ketika polarisasi bertemu kompromi bagaimana Pak itu? Ketika polarisasi bertemu kompromi. Iya, Oke. polarisasi politik bertemu dengan kompromi When politik. political polarizations ends with political compromise. Saya begitu gimana ya? Ya, Gitu ya? mungkin gitu Pak kalau Ah, bahasa Inggrisnya, tapi ah, eh, gitu. jangan dari from gitu Pak. Saya kok from itu Oke. agak kurang itu nggih. Ya, Pak, ya, ya. gitu. Soalnya begini, kadang ini kan ke Coba. peristiwa kompromi politik di Indonesia ini kan sesuatu yang mungkin tidak biasa gitu loh, Mas. Iya, benar Karena sekali Pak. Itu kok karena baru soalnya kemana Pak. iya, masa Hmm. ada calon presiden kemudian bergabung dengan presiden pemenang dan menjadi Iya. menterinya. Ini kan Iya. sesuatu yang unik mungkin gitu di Indonesia gitu. Oke. Ini Itu masuk ke kontradiksi tidak Pak? Kontradiksi atau kompleksitas itu tidak Pak? yang maksudnya yang kontradiksi yang mana? Ya sebenarnya Yang eh, tidak lazim saja gitu. Tidak lazim dalam praktek politik di berbagai negara gitu. Kalau mestinya ini. kan ya namanya sekali oposisi ya oposisi sampai akhir Iya. gitu kan. Tapi Tapi di seharusnya kalau pemerintahan politik ini kan kan sangat unik macam-macam Pak gitu. politik. Ya, gitu sih. Oke, oke. Ya. Gitu. Mungkin Pak ada rangkaian apa nggih? Mungkin ada kosakata yang lebih bagus gitu. Kadang kalau hukum Ya. kan beda kosakata beda arti nanti Pak. Iya, Kira-kira iya. Nah, apa yang Pak yang menjual? Mungkin yang listen learn from Indonesia itu bisa diletakkan dulu. Kita fokus ke isu utama dulu dari polarisasi politikal menuju ke kompromi. Nah itu kira-kira Pak, kira-kira kalau eh, bukan mengidentifikasi ya Pak ya. Bapak bukan iya. mengidentifikasi nggih? Bukan sih, ya. Bukan nggih. Maksudnya mengidentifikasi bagaimana ya? Contoh dari isu itu Ibu Bapak identifikasi apa saja dampak-dampaknya atau mungkin sebab akibatnya gitu tidak Pak? Atau Atau mungkin misalnya begini ya, demokrasi Indonesia dalam bahaya, begitu? Atau gimana? itu itu gimana ya? Meskipun bagus cuma kok untuk artikel ilmiah agak kurang gitu ya Pak ya. Kurang ya itu ya. Iya, Oke. ada bahaya gitu. Nah ya. Sebenarnya masuk bagus juga sebenarnya cuma Hmm. kok agak kurang pas itu di artikel ilmiah gitu ya Pak ya. Ya. Ah, Hmm. Kalau dinamika gimana Pak? Dinamika politik gitu. Jadi judulnya bagaimana nanti? Dinamika politik Eh, Indonesia begitu. Ya, dinamika politik dalam pemilu presiden di Indonesia begitu bagaimana Pak? Apa itu nggak terlalu flat gitu, Mas? Saya, Hmm, se- Kalau kita bicara dinamika itu kan berarti ada naik turun kan gitu Pak. Maksudnya ada iya. bukan sebuah hal yang tapi kalau mau ditambahkan gitu boleh sebenarnya.
Iya, Karena saya jujur kalau hukum ini agak kurang kosakata ini Pak saya Pak. ini politik sebenarnya. Iya politik tidak hukum. Ya, ya, Politik soalnya itu tadi saya itu kan saya mendengarkan apa namanya di Mbak Hanifah. ya sebelumnya tadi kan katanya harus ada dengan kata gitu ya apa ya dengan Iya apa Pak. namanya ada proses Eh, ada apa namanya signifikan gitu. subjek apa Hmm. signifikan gitu ya Ya, gitu metode sih. signifikan objeknya Ah, benar sekali Pak. kalau misalnya Itu. dengan kata-kata dinamika itu apakah mewakili signifikan begitu? Bisa Pak. Nah, Bisa. dinamika itu sebagai signifikannya Pak. Jadi sebuah Hmm. dampak atau apa ya, sebuah hal perubahannya gitu Pak sebenarnya. Hmm. Jadi signifikan adalah bentuk perubahannya itu gitu. Ya, 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 Benar. Kalau sosial itu agak susah saya memberikan. Kalau ya, ya. kuanti itu enak sekali soalnya. Oke, kita coba dulu ya Pak ya. Kita coba dulu. Kalau Baik. dinamika kurang deh. Kalau dinamika kurang ya Pak. Ya. Eh, apa namanya? Ya, saya saya juga belum punya pengalaman ya untuk Oke. Nah, jurnal-jurnalis gitu. kalau yang hmm, sedikit Pak, mungkin ini pernah nggak Pak? Mungkin bukan bukan di pemilu Pak. Mungkin ada di kasus-kasus selain selain pemilu ada tidak? Ada seperti itu tidak Pak? Dan itu bisa saya jadikan sebagai referensi mungkin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan di pemilu Contoh itu. kan kalau di pemilu kemarin seperti tadi Pak, yang harusnya oposisi malah Oh, sekarang jadi teman gitu. Kira-kira ya. ada contoh referensi atau kasus sama itu tidak Pak? Supaya lebih bagus gitu nanti. Oh ya, kalau misalnya yang selama ini ada sih kalau di orang-orang yang sering mengkritik Jokowi itu kemudian Oke. tahu kayak Fahri Hamzah misalnya begitu kan. Itu kan dulu Oke. mengkritik Jokowi, tapi tiba-tiba kemudian dikasih bintang anugerah Oh, dan kemudian dia nggak malah masuk ke dalam kubunya Kubu Jokowi gitu. Jokowi Ada begitu sih. Nggak pemilu itu, tapi personalnya banyak sekali personal. orang-orang yang awalnya itu berseberangan kemudian masuk begitu. Masa seperti itu. Gitu. Nah, ini sebentar Pak, saya ingin meluruskan dulu Pak. Ini Bapak Ah, ingin menggali terkait dengan sisi negatifnya atau sisi positifnya Pak? ini sebenarnya lebih kepada prosesnya sih sebenarnya ya, Oh, gitu ya. prosesnya. Ya, lesson Gitu. learn itu sebenarnya kan nanti penjelasan di belakang kira-kira dampak dari komprominya ini apa gitu sih, Oh, gitu. jadi bisa ke arah positif, bisa negatif gitu ya Pak ya? Iya, ha, gitu. Karena kan lo contoh kalau mungkin positifnya kan berarti awalnya bentrok tapi tidak runtuh apa tidak tidak berantakan kayak gitu. Contohnya kan Ya, memang jadi ha. itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya memang masalah pendukungnya gitu. Kalau dari itunya Ya, mungkin ya pendukung-pendukungnya sebenarnya mungkin. pelajaran yang ingin ditonjolkan di sini itu adalah bahwa ada kasus Nggih? sesuatu yang tidak lazim terjadi di dalam politik di berbagai dunia, tapi di Indonesia itu terjadi begitu sih. Suatu tidak lazim, berarti sebuah kebaruannya di situ ya Pak ya? Ya, ya sebenarnya ini apa namanya eh buk- ya mungkin artikel saya bukan pertama kali yang membahas hal ini gitu kan ya, Oke. tetapi eh, saya hanya ingin menyampaikan bahwa hal seperti itu terjadi di Indonesia begitu loh, Oke. bahwa dan dampak daripada kompromi itu adalah eh, apa namanya demokrasi yang menurun gitu. Oh, nah itu Pak. Berarti kan ke arah ke sisi negatifnya kan Pak tadi Pak. Iya, ha, Demokrasi yang iya, menurun tadi. Nah itu. betul, Nah ha, oke berarti. iya, Oke, nah saya sudah menemukan di situ. Berarti ha, ini bisa Pak, sebenarnya bisa gitu. Jadi nanti mungkin kalau dinamika itu bisa saja kita ha. gunakan sementara gitu, bisa dinamika. Nah nanti detailnya adalah dampaknya Pak, Oh gitu. gitu. Jadi Dampaknya adalah demokrasi yang menurun. penurunan demokrasi gitu kan. Nah, Karena iya. nah seperti itu boleh Pak, gitu boleh. Jadi Jadi tetap, jadi nggih. lengkapnya bagaimana ini? Dinamika politik Oke, Indonesia atau gimana ini? nggih, bisa Pak. Seperti ini. Contoh dinamika politik, bukan politik nggih berarti, nggih. Oh, Bukan politik berarti. Tidak, bukan politik. Lebih cocoknya apa Pak? Dinamika kompromi atau dinamika polarisasi politik dan dinamika kompromi bagaimana Pak? oke, jadi polarisasi dan Dan dinamika kompromi. oh gitu.
Ya, ya. Coba nanti saya pertimbangkan ya, Mas ya. Benar, seperti itu. Dan nanti dampaknya adalah sebagai penurunan demokrasi kan gitu, Pak. Iya, iya. Oke, oke. Coba nanti saya rumuskan kembali Oke. deh, Mas Yunus. Ya, Oke. siap. Begitu, Bapak. Ya, Berarti baik. kalau memang signifikannya menurunkan, nah itu fokusnya Iya. ke situ, Pak. Ya, makasih. Masih. Oke, sama-sama, Bapak. Berikutnya saya ya, Mas. Silakan, Ibu. Saya share ya. Boleh, silakan. Bahasa Sebentar. Indonesia, bahasa Inggris, Ibu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Iya, dulu. iya. Saya mau izin Bapak dan Ibu semuanya. Memang bahasa Inggris saya pas-pasan, jadi takutnya nanti salah perspektif gitu. Ini bahasa Iya, Indonesia dulu sebentar. aja gitu. Silakan. Sudah terlihat? Kebetulan belum, Ibu. Oh, sebentar. Share, terus kemudian. Nih, sudah terlihat. Nah, sudah. Yang mana ini, Bu? Nah, saya kan ada dua alternatif itu, Mas. Iya. Coba dilihat, Mas. Yang Ini yang satu riset pertama gitu, Bu. apa Satu yang riset gitu. kedua? Riset ya. Satu riset. Satu riset, dua Ya, judul ini riset hasil ini. hasil riset. Saya membandingkan apa berbagai merek semen gitu yang saya pakai untuk beton, beton PCC gitu, Mas. Untuk lingkungan air laut. Oke. Beton. Beton PCC itu apa, Bu? Beton PCC itu Portland Composite Cement. Itu nama-nama betonnya gitu nggak? Berarti nggak? Nama apa? Nama Eh, semennya, nama nama sebenarnya nama gitu. jenis semennya. Heeh. Nama jenis semennya itu PCC. Eh, nah, itu mereknya kan banyak, Mas. Di Indonesia kan Benar. mereknya yang beredar di pasaran tuh banyak. Nah, itu saya Oke. bandingkan karena kan banyak masyarakat tuh bingung gitu kan. Oke. Yang bagus yang mana? Cuma saya sendiri kan Oh. kalau menyebutkan merek itu takut ya. Jadi Iya. eh, enaknya gimana? Nah, nanti saya mohon ide itu. Nah, berarti tadi saya sudah melihat Ibu tadi untuk membantu gitu gitu. Untuk membantu Ya, memilih sebenarnya gitu nih. memberikan informasi, ya, memberikan informasi supaya masyarakat itu bisa memilih sendiri gitu loh, Mas, Oke, oke. memilih yang tepat, tapi kita tidak menggurui gitu loh. Oke, Jadi baik, baik. memberikan informasi. Oke, oke, oke. Itu sebenarnya sudah kelihatan Ibu apa signifikannya begitu, nggih. Jadi kalau Yang mana, memang Mas? yang Heeh, tujuan, ya kita kembali ke tujuan riset Ibu dulu, tolong klarifikasi dulu. heeh, Berarti nanti memang heeh, tujuan riset Ibu itu adalah membantu, yang pertama membandingkan dan memberikan yang terbaik itu yang mana, kan begitu Ibu, benar? heeh, Oke, nah itu bisa. eh Berarti membanding, coba Bu, coba saya baca lagi nggih. Kompari, heeh. petani nyari pasar, Komparasi beton PCC komparasi petani pasar untuk. atau PCC-nya itu perlu saya perpanjang gitu ya? Iya, nanti Portland kalau Composite Cement judul gitu jangan ya? disingkat itu. Iya, Oh iya, betul. misalkan ini nanti saya Hmm. lengkapi Oh, gitu kan, Mas ya. iya, benar sekali. Sebagai produk untuk lingkungan korosif air laut. Oke. Portland Composite Semen. Cari. Nah, itu Mas. Oke, 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 oke. Nah, komparasi beton yang digunakan untuk performa handal di lingkungan terpapar air laut. Ini mohon izin Bu, untuk Eh, maksudnya di air laut itu sebagai apa Ibu? Tembok atau Kan pagar ada atau kan struktur struktur beton itu di lingkungan laut kan banyak. Katakanlah yang terendam air laut, bisa di oke, pesisir pantai gitu tuh. oke, oke, Jadi semua kan terpapar air laut. Nah, oke, itu kan berbeda dengan yang beton di daratan gitu loh maksud saya, Mas. oke. Oke, 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 baik. Nah, di sini ini sudah bagus sebenarnya Bu. Cuma kalau kita tambahkan Boleh. komparasi juga bagus sebenarnya. Kalau menakar bagaimana Bu? Menakar ketahanan beton begitu? Kalau menakar Oh, mengukur berarti enggak? oh. Hmm, mau coba Ibu kesimpulan riset Ibu gitu coba. Mungkin biar lebih ada Kesimpulannya satu. nanti kan misalkan saya menggunakan tujuh tujuh jenis gitu toh. Nah nanti kan ada Oke, yang oh yang ini yang ini paling rendah paling tinggi itu nanti oke, dimunculkannya dalam bentuk grafik-grafik gitu kan. oke, 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 oke. Berarti hanya memberikan Informasi. perbandingan antara ya informasi begitu nggih, Bu. Heeh, heeh, betul. Oke.
Tujuh beton ya. Saya tidak memberikan penyimpulan, oh ini nanti yang paling bagus ini enggak usah gitu. Karena kan Jadi itu hanya terkait produk merek ya. Jadi saya ya. enggak Oke, oke. enggak kesana. Baik. Nah, ini berarti sebatas hanya memberikan informasi dan nanti yang masyarakat biar memilih gitu, nggih, mau pakai mana kan. Betul betul Mas. Heeh. Nah, ini untuk mungkin perbandingannya itu bisa Ibu cantumkan, nggih. Bisa sih. Komparasi. Ini sudah bagus ya Komparasi itu komparasi. perbandingan. Iya. Atau mungkin kalau komparasi itu sebagai studi komparatif gitu ya, Bu ya. Sama ya, Bu ya. Studi komparatif. Komparasi itu perbandingan toh. Oh iya, perbandingan benar sekali. Heeh. Benar. Ini sudah bagus berarti, Bu. Saya juga tidak menemukan istilah yang lebih bagus dari komparasi ini, Bu. Gitu. Oh ya. Komparasi beton-beton yang ada di pasaran untuk performaan. Cuma yang ini terlalu panjang. Kalau di blog ada berapa kata ini, Bu? Nah itu saya yang sekarang itu bingung, jadi bingung dengan anu tadi Mas, mana yang menjadi metodenya, mana yang menjadi signifikan, sama yang menjadi objeknya, malah saya bingung sendiri. Oh, kalau ini saya juga melihatnya, Ibu ya. Di sini kalau Hmm, saya melihatnya komparasi itu sebagai Ini, metode, metode yang ini Ibu metodenya ya, gunakan. Ya, ini metode yang Ibu metode. gunakan. Ah, Komparasi. Nah, komparasi aja ya, beton, bukan betonnya ya. ya komparasi, benar komparasi aja. Ah, terus Yang kemudian, beton, beton potongan komposit semennya itu adalah metode yang Ibu gunakan kan gitu. Yang ada di pasaran kan gitu. ini Eh, berarti yang eh, objektifnya ya. metodenya Ibu, metode atau cara temuan yang Ibu ingin Oh, apa? berarti Solusi. komparasi ini gabungan ini, komparasi beton sampai ini ya. Kalau signifikan tuh biasanya kata kerja Ibu, begitu. Oh, komparasi. Compare gitu kan, compare. Coba Bu, Oh saya iya, ingin iya. mengulas sedikit. Beton PCC itu nama merek atau itu sebutan untuk beton-beton pasarannya? Enggak, itu beton non merek. Jadi kalau misalnya sekarang Oh, Mas Anu pernah lihat semen gresik gitu kan? iya iya, nggih 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 nggih. Nggih. Nah, tapi itu tipenya ada yang PCC, ada yang OPC, ada yang PCC. Nah, saya mengambilnya itu yang PCC. PCC. Oke oke baik. Berarti Nah, itu itu memang jadi jenisnya gitu ya Bu ya? jenisnya betul Jenisnya. jenisnya, Oke Mas. baik. Oke baik. Nah benar berarti. Jadi karena itu beton PCC itu adalah jenisnya, berarti kan isinya ada Heeh, banyak-banyak itu, ada macam-macam di situ. Nah, betul. Heeh. oke. Mungkin yang ada di pasaran bisa dihapus Ibu itu jangan Oh, yang ada terlalu di pasaran ini iya dihapus saja, gitu. betul. Kalimatnya Oke. jelek kalau ada di pasaran gitu ya, Mas ya? Iya Ibu Atau kayak eh, iya saya tuh pengen di market Indonesia misalkan gitu tuh Mas. boleh boleh gitu. Berarti Eh, apa? Kalau Eh, mungkin saya malah bagusnya seperti ini komparatif komparasi atau komparatif beton PCC eh, dalam konstruksi ini apa Bu? Konstruksi lahan sekitar laut atau pinggir laut atau bagaimana bahasanya? bangunan sekitar laut gitu. Nah, itu. Jadi komparasi beton PCC untuk konstruksi bangunan sekitar laut kan gitu bahasanya, Bu. Konstruksi laut gitu ya. Boleh? Untuk Kon- konstruksi laut, konstruksi bangunan laut ya. Iya. Konstruksi sudah laut, sudah bangunan. Berarti Oh konstruksi iya, berarti apa ya? konstruksi laut, konstruksi di Konstruksi laut, sekitar eh, di pesisir atau konstruksi di laut. kalau di laut berarti tengah-tengah laut ya, Bu. Eh, eh, Iya. beda. Ya saya sudah Berarti menangkap itu kan bangunan-bangunan di pesisir pinggir. gitu ya. Untuk konstruksi pesisir laut gitu ya. Ya, itu boleh, Bu. Ah, Gitu. ah, Nah, itu sisi jadi kan komparasi beton pesisir PVC. komparasi beton ya, untuk konstruksi pesisir laut, terus Nah, performa itu handalnya itu nah, itu bisa Ibu kasih titik dua aja, Bu. Jadi judulnya sampai sini dulu, komparasi beton heeh, PCC ini untuk konstruksi pesisir laut titik dua gitu. Nanti Ibu bisa heeh, tambahkan seperti eh, apa nggak mungkin studi perbandingan gitu kan, studi perbandingan material yang tersedia itu di pasaran contohnya atau mungkin itu komparasi sudah ya Bu ya, heeh, komparasi sudah berarti bukan perbandingan lagi. heeh. Hmm, perbandingan kinerja Performa handalnya itu nggak masuk ke sananya ya.
Eh, Oh, ini, nah ini Bu, sebenarnya tidak perlu Bu, karena sudah ada komparasi dengan situ. Itu oh sebenarnya performa, memberikan, membandingkan kan gitu Bu. performa handalnya enggak usah. Lingkungan terpapar air. Coba Bu, sebentar Bu, saya Heeh. eh, oh tidak Bu, tidak. Oke, saya yang salah di sini Bu. Yang Hmm. komparasi beton PCC itu adalah metodenya, gitu. Ini metode ya, Iya, berarti itu ini metodenya. saya Ya, ini benar. Oke, benar. Nah, saya biru belum menangkap metode, ini. Metodenya adalah ini. metode. Dan, nah, untuk konstruksi yang eh, lebih lebih bagus, lebih meningkatkan untuk bukan bukan untuk meningkatkan, kayak untuk konstruksi Untuk pasir laut. meningkatkan ya untuk Ini kalaupun untuk pesisir lautnya dihilangkan bagaimana, Bu? Jadi dihilangin biar dulu ya. ini, Ini toh ya, kita hilangin dulu ya. ya, Heeh. ya, komparasi Ya, beton hilangin PCC dulu. eh, untuk konstruksi atau boleh untuk konstruksi, Heeh. konstruksi terus titik dua, hmm, Untuk konstruksi titik performa. dua Hmm. Nah, di situ nanti Ibu bisa tambahkan menemukan gitu, Bu. Kalau nanti menemukan. ya Di bahasa sini Inggrisnya mungkin menemukan ya, finding itu ya. ya funding atau discovering kan gitu. Mau sebuah temuannya di Discover. situ. Nah, signifikan di sini, Bu. Menemukan performa Discover handal gitu kan. ya. Menemukan. Oh iya benar Mas. Menemukan Betul. performa handal. Ya, yang bisa yang paling handal atau diganti yang paling tahan korosi gitu mungkin atau tahan apa Hmm, gitu boleh. Jadi mempunyai ini, kinerja yang paling baik misalkan. nah itu bisa menemukan performa yang paling ya, Menemukan handal itu berarti Bu ya. Handal itu berarti handal ya. Heeh. handal. Iya, performa. Menemukan Form- performa beton gitu ya. performa Menemukan perma beton handal gitu di kalau lingkungan performa terpapar air diganti laut. formulasi gimana Bu? Populasi, kok populasi? Formulasi atau Oh, enggak ada formula nih, enggak ada hmm, rumus-rumusnya. bukan ya? Kan menemukan performa Oh, handal di lingkungan dari kasus. Kalau ya saya sudah menangkap, cuma ini saya kebatasan saya kosakata apa yang bingung lebih bagus gitu. memilih Iya, kalimatnya dulu. iya, benar. Kalau menemukan performa handal ini sudah di lingkungan terpapar air laut gitu nggih. Di lingkungan terpapar air laut. Jadi kan yang atas kan belum ada air laut, ya kan Mas? Iya, iya kalau ada Jadi gitu komparasi jangan dua kali beton gitu Bu. ini untuk konstruksi menemukan performa handal di Di lingkungan terpapar lingkungan air laut. Nah, kayaknya bagus ya, ya Mas ya. Nah, kurang lebih cuma seperti ini tadi Bu. Mas, Jadi yang itu oke, Mas tadi apa? Ini tadi kan metodenya. ya. Nah, objektifnya yang mana sama apa tadi satu nih? Signifikan Nah, itu yang mana? iya. Jadi kalau signifikannya itu sendiri adalah menemukan ini Bu. Menemukan Ini ini adalah ya, signifikannya. Iya, itu menemukan ini. dampak, ya dampak atau Menemukan solusi yang performa atau menemukan ya aja? bisa, bisa menemukan performa Menemukan. itu bisa. Oh ya, terus kemudian, Nah, objeknya atau yang terkena dampaknya itu adalah lingkungan yang terpapar air laut ini, Bu. Begitu. oh gitu ya. Jadi itu adalah objeknya atau siapa yang terkena dampaknya, yang menerima manfaatnya itu biasanya, Bu. Objek itu yang terkena dampak ya. Ya, yang terkena dampak atau yang siapa atau apa gitu. Kadang kan bisa Heeh. orang atau tempat kan gitu. Di situ biasanya. Kalau Jadi kurang dibandingkan lebih sama yang bawah, Mas, analisis dengan berbagai produk untuk lingkungan korosi. Ini bisa sebenarnya Bu. Ini bisa juga. Jadi kan kalau di atas kan itu agak, saya juga nggak tahu. Sekarang judul-judul di paper itu banyak titik duanya gitu kan. Kalau saya juga dipanjangkan, apa boleh ya? Boleh ya? ya, Boleh ya? iya boleh Bu. Saya juga mungkin itu memang stylenya sekarang pakai gitu semua. Tapi kalau Oh, dipanjangkan kurang lebih sama seperti ini. Analisis performa beton PCC, performa ya, nah kan oh, sama Bu. Analisis, jadi oh. menganalisis performa PCC dengan berbagai produk. Ini kalau PCC-nya satu saja ya Bu, bisa tidak Bu? Dihilangkan. Oh nih, Iya, analisis kalau forma beton dengan kalau eh, beton PCC aja gitu Bu. Beton PCC beton terus yang PCC dengan eh, berbagai.
produk Kotlan Komposit ininya dihilangi ya. Iya, jadi kalau Heeh, judul ada 2 kali penyebutan itu kayak kurang nggak tepat boleh gitu. ya. Heeh, Iya. heeh, Jadi gini. ini langsung analisis performa beton PCC gitu kan. Heeh, Ini sebenarnya sudah sama saja. Ini kan produk Portland Composite kan singkatan dari PCC, Bu ya. heeh. Lah itu nggak boleh ya. Ya. Nah, tadi Double. kenapa saya tanyakan itu beton PCC itu nama merek atau jenis kan tadi, Ibu? Kan Enggak, gitu. jadi Kalau itu kan jenis itu jenis semen jenis. beton Nah, kita itu menggunakan semennya PCC. Nah, nyebutnya beton PCC ya. Sebenarnya nggak harus pakai beton PCC atau hanya beton gitu aja. performa. Nah, kalau mungkin lebih detailnya itu bisa taruh di dalam papernya Ibu gitu. Jadi kalau mungkin Hmm. Oh ininya bilangi ya. iya, Bu, karena ada 2 kali Oh penyebutan kan betul, gitu. ya ya, heeh, betul. Nah, seperti ini Analisis. analisis performa beton dengan berbagai produk porcelain komposit, bukan komposit untuk lingkungan korosi air laut. Hmm. Ini sudah bagus ini, Bu. Seperti Heeh, itu. ya. Nah, Hmm. kalau ini apa berarti yang metodenya berarti yang analisis nih ya. Ya, benar sekali. Jadi analisis Analisis performa, performa ya, beton ini untuk ininya ya, terus eh, lah ini nih Mas, apa signifikannya Ibu ya. signifikannya yang mana Mas? Iya, sebenarnya signifikan itu adalah ini Bu. Karena analisis kan berarti mendapatkan hasil kan gitu sebenarnya. Oh, Gitu. Jadi memang analisis itu saya juga agak kurang menemukan hal yang pas analisis itu masuk ke signifikan atau metode gitu. Dibilang mm-mm, metode juga bisa, dibilang signifikan mm-mm. juga bisa kan gitu Ibu. Betul. Saya ya Iya, bingungnya itu Mas. Oh. iya Saya kok gitu. jadi bingung sendiri gitu loh. Oke, karena kan analisis itu sebagai metode juga, tapi juga bisa jadi sebagai apa Sebagai nggak signifikan signifikan kan. atau dampaknya Heeh, kan gitu itu. Sebenarnya bisa juga heeh, gitu. heeh. Gini Nah, berarti kalau nggak apa-apa ya. nggak masalah gitu, tapi memang kalau bisa harus Heeh. lebih dijelaskan gitu. Kayak seperti di atas kan menemukan kan gitu. Heeh, lah ini naik apa Mas? Analisis, Hmm. analisis Analisis apa? performa beton dengan berbagai produk untuk bukan mengidentifikasi, observasi Hmm, bukan apa nggak istilah yang bagus itu. yang lebih tinggi ya. Nggak, memang menemukan bahasa Bu. Oh, Jadi oh, menemukan menemukan ya. iya tetap Oh, menemukan pertemuan beton dengan berbagai menemukan ya. dimensi itu. Nanti Oh, bukan bombastis Bu, rak yang ya. yang di depan Ibu, yang di depan. Oh, Kadang kalau bahasa Indonesia itu kurang bagus, jadi memang harus di bahasa Inggris kan gitu. heeh, betul. Istilah yang Di mana bagus nih? di bahasa Analisis Inggris. performa beton, analisis performa beton dengan proses untuk Bukan Ibu, untuk yang di apa? depan. Jadi kayak Di sini. itu mengungkap. Kalau bukan mengungkap ya, Mengungkap, bukan mengungkap. mengungkap. Kalau mengungkap Hmm. cocok tidak Bu? Mengungkap di sebelah mana? Analisis forma beton. Di paling depan. Kalau Ibu ingin menjual terkait dengan apa namanya temuannya itu bisa taruh depan aja. Oh, oh, Gitu oh sini bisa. nih, mengungkap gitu. Iya. Mengungkap, mengungkap, mengungkap terus mengungkap kekuatan anu gitu ya. Iya. Mengungkap performa beton gitu ya. Nah, iya benar. Analisisnya dihapus. Mengungkap performa Heeh, beton dengan berbagai performa produk. beton. Oke. Terus Oh, Ibu yang kemudian ini Bu, ini performanya dihapus di aja. Iya, performanya analisis. dibilang ya. Iya, analisis performa itu dihapus. Oh, Iya, Ibu malah ngetik lagi di ini detail mengungkap performa performa. beton. Oke. Terus kemudian mengungkap performa beton dengan Dengan berbagai hal berbagai untuk mengungkap lingkungan korosif air laut. Kayak kurang pas ya Bu ya. Itu. Tapi saya performa. menemukan ya memang kalau Ibu ingin mengungkap itu Heeh. mengungkapnya itu atau menemukan mungkin terkait dengan Kalau mengungkap tuh kayaknya kok sebelumnya nggak ada gitu ya. iya Ibu. Kok kan? Jadi iya, berarti memang cocoknya menemukan tadi ya Bu ya. Apa menggali atau apa ya? Coba menemukan dulu ya. Nggih, benar Menemukan, menemukan itu cocok itu. menemukan performa beton. Itu apa nih berarti Mas? Berarti ini kan signifikannya. Iya, iya, gini.
Kalau Terus itu memang kemudian ininya metode apa? metodenya itu Bu, yang performa beton berbagai produk itu, beton dengan berbagai produknya itu metode yang Bu gunakan. Oh, menemukannya ini terpisah ya. Bisa Oh, gitu. ini jadi yang kuning ya. Nggih, Gini Mas, benar. menemukan performa beton dengan berbagai untuk lingkungan korosif gitu ya. Nggih. Oke. Oh ini Bu, saya Ya Mas, menemukan, coba Bu, saya gimana? coba menemukan ini Bu. Saya coba tadi sedikit googling gitu. Ini coba Bu, kalau saya judulnya seperti ini bagaimana? Pemilihan pemilihan beton Nah, PCC pemilihan gitu, beton beton PCC. Ini saya lihat PCC. Heeh, paper-paper gitu juga. Pemilihan heeh, beton PCC. Tadi kan Ibu untuk lingkungan ini lingkungan laut gitu nggih, Bu. heeh, heeh. Lingkungan maritim cocok tidak, Bu? Boleh cocok. Nah, itu. Jadi pemilihan beton PCC untuk lingkungan maritim. Lingkungan maritim. Nah, ini nanti Ibu bisa kasih titik dua biar lebih jelas gitu. Heeh, Jadi pemilihan beton PCC untuk lingkungan di maritim begitu. Tambahkan aja heeh. kayak studi perbandingan. Nah, itu studi komparasi Komparasi gitu. tadi. Ya, Oh, studi berarti perbandingan atau komparasi fokus pakai studi ya. boleh macam-macam Bu. Oh, Gitu boleh. Mau tambahkan boleh tidak saya. studi Studi komparasi atau studi komparasi. perbandingan dalam Heeh. meningkatkan atau mungkin dalam Studi. seleksi material konstruksi kan gitu atau mungkin apa nih bahasanya yaitu mau menyeleksi atau untuk ini Seleksi. pemilihan sudah ini atau dapat meningkatkan Ibu. Heeh. Pemilihan beton PCC dan mereka maritim studi komparasi dalam meningkatkan seleksi. Nah, itu boleh meningkatkan seleksi apa nggih pilih apa konstruksi Seleksi. Seleksi konstruksi. andalan coba Bu. Saya ini cocoknya di situ. Tadi saya menemukan paper ke itu Bu. Cocoknya itu. Eh, Pemilihan beton pemilihan. PC kan ini pemilihan itu kan sebagai metode yang Heeh. digunakan kan gitu Bu Ya untuk betul. lingkungan itu terus studi Pemilihan. komparasi dalam meningkatkan nah meningkatkan bukan meningkatkan lagi bukan meningkatkan seleksi lagi Bu seleksinya dihapus saja Bu. Seleksi. Oh, seleksinya diulangi. Iya. Kan sudah ada pemilihan Heeh. dalam meningkatkan mungkin tadi konstruksi yang unggul atau Dan apa meningkatkan tadi konstruksi. iya konstruksi yang unggul atau konstruksi performa handal gitu Pak bisa Bu. Oh, konstruksi yang unggul atau handal ya. Ya kira-kira cocok Atau yang mana Bu. handal di lingkungan laut ya. Oh, Tambahin ini sudah lagi. Bu, Oh, kan sudah nggak Bu, usah kan ya. sudah di untuk Oh, lingkungan oh, maritim di atas di itu. atas ya. Pemilihan Iya. beton PCC untuk lingkungan maritim. Studi komparasi dalam meningkatkan konstruksi yang unggul dalam atau Handal. handal itu ya. Ya, gimana Bu? Heeh. Kalau ini berarti apa ini? Pemilihan kan berarti Itu bisa masuk ke dalam metodenya. Jadi metode yang Ibu gunakan itu. Jadi pemilihan. memilah. Iya, Pemilihan itu kan memilih. iya. Berarti anu ya, metodenya ya. Terus Sampai gitu Bu, kemudian sampai ke beton PCC-nya Bu. Pemilihan oh beton sampai beton PCC gitu. PCC-nya. Terus Nah, kemudian lingkungan untuk maritim lingkungan tadi kan objeknya. objeknya. Iya, benar sekali. Heeh, ini kan objeknya. Iya, benar Terus sekali. kemudian Nah, dalam meningkatkan konstruksinya itu adalah bentuk signifikannya Ibu. dalam meningkatkan konstruksi Iya, yang unggul ini ya sampai pol iya, ini ya. benar Ibu. Ini berarti yang kuning. Iya. Oh gitu ya. Makasih ya Mas. Iya. Itu Itu berarti Ibu itu Mas. benar. Ya nanti Berarti bisa yang tak disesuaikan tak kembali. pakai yang bawah itu ya. Yang Monggo, pemilihan ini mau ya. pakai Mas. Iya, Ya wis. itu mau Oke nah. disilakan lagi Makasih. silakan. Nanti Sama-sama tak Ibu. baca-baca lagi. Iya, Makasih ya. sama-sama Ibu. Tak stop share ya. Yap. Silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin. Izin Mas Novan, saya boleh Oke, share ya, ini baru judul saja, nggak apa-apa ya? oke. Enggak masalah Ibu, silakan Ibu. Ya, sebentar. Ya, ini Mas Novan, saya ini ada 3 alternatif judul, Mas. Oke. Tapi ini masih judul laporan riset saja, begitu. Risetnya belum selesai berarti nggak, Bu? Ada yang sudah selesai, ada yang sedang progres, ada yang belum, baru mau.
Nah, ini judul yang sudah selesai yang ini, Mas Novan. Mm-mm. Perbedaan kepuasan penggunaan media sosial dalam memenuhi kebutuhan bermedia. Ini kegiatan risetnya di SMKN 3 Depok. Nggih. Nah, kalau yang di atas ini baru setengah jalan ditulisnya dan ini belum diolah gitu. Yang ketiga, strategi komunikasi Pemilihan digital komposisi. public figure dalam restorasi citra. Studi kasus Yang pada Ibu ingin YouTuber gunakan Atta yang mana, Ibu? Halilintar. Gimana, Mas? Yang Ibu ingin gunakan untuk papernya yang mana? Oh, baik. Kalau yang Pemilihan di bawah komposisi bagaimana? untuk lingkungan. Perbedaan kepuasan penggunaan media ya, Bu ya. Ya, Media sosial. dalam memenuhi kebutuhan bermedia. Mungkin sedikit disampaikan, Bu, kesimpulan risetnya, Bu. Biar lebih, Iya, oke. jadi baik. Jadi kesimpulannya itu bahwa terdapat perbedaan perbedaan kepuasan yang diperoleh oleh para siswa ketika mereka itu menggunakan beberapa media sosial. Jadi dalam riset ini kita ingin melihat bahwa pelajar itu ketika menggunakan media sosial Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram, itu terlihat ada perbedaannya antara sebelum menggunakan dan setelah menggunakan begitu, Mas. Oke. Berarti ada sebatas perbedaan gitu. Di sini, Bu, em, kalau membedah itu stok tidak, Bu? Istilah membedah kepuasan penggunaan itu bisa masuk tidak, Bu? Membedah. Ini dalam memenuhi, eh, ini saya kalau dalam memenuhi kebutuhan bermedia itu berarti ada sebuah kebutuhan gitu nggih yang Betul, harusnya. iya betul, betul. Jadi kebutuhan yang diteliti itu adalah yang pertama kebutuhan kognitif, kemudian yang kedua kebutuhan afektif, yang ketiga kebutuhan konatifnya, gitu. Eh, jadi jadi ada dua aktivitas yang dilihat itu. Pertama, ketika Nggih, mereka itu sebelum mereka kan punya kebutuhan tuh Mas, kebutuhan iya, nggih, kognitif ya. Ketika kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka mengakses tiga media sosial itu tadi. Nah, nggih, setelah mereka mengakses ternyata ada perbedaan kepuasan gitu. Ada perbedaan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tadi diharapkan bisa terpenuhi oleh ketiga media tersebut, begitu Mas. nggih. Oke, Gitu. oke. Berarti sudah masuk ini, Bu. Nah, sekarang apa yang Ibu ingin jual di sini? Dalam artian apa yang Ibu ingin highlight atau ingin tekankan di sini? Eh, Terkait dengan saya, metode yang digunakan kah atau terkait dengan kebutuhan ini, Bu? saya ingin meng-highlight dengan terkait tentang kebutuhan yang paling menonjol yang terpenuhi oleh ketiga media tersebut. Berarti terkait dengan kepuasan tadi, Bu ya? Ya, terkait Kepuasan. dengan kepuasan setelah mereka Oke, memanfaatkan ketiga media itu. oke, oke. Nah, di sini bisa, Bu, saya bisa menangkap itu. Jadi mungkin eh, perbandingannya bisa kita geser dulu aja. Lebih seperti ini. Coba Baik, bisa di-enter aja, Bu. Saya coba itu nggih, baik. kepuasan penggunaan media sosial itu aja. Jadi perbedaannya Puasa. bisa di-enter aja, Bu, biar tidak Kalau di enter, ya, seperti itu. Jadi nanti judulnya seperti ini, kepuasan penggunaan media sosial kan begitu. oh iya, baik. Jadi perbedaannya dihilangkan, Mas. Bukan nanti, Bu. Jadi kepuasan pengguna Kepuasan kepuas ya, kepuasan penggunaan penggunaan media sosial begitu. media sosial. Oke, mungkin sama seperti yang sebelumnya. Jadi tambahkan titik dua nanti. Titik dua. Baik, Nah, ini baru titik studi dua. perbandingan. Nah, itu, Bu. Jadi lebih bagus. Oh iya, Studi baik. perbandingan kebutuhan eh, kebutuhan bermedia gitu, Bu. Kebutuhan Kamu bermedia. ya. Oh, baik. Nah, ini untuk semua kalangan Perbedaan atau hanya di untuk pelajar semua aja, Mas. kalangan Khususnya di pelajar? pelajar ya SMKN 3 Depok ini. Oke, oke.
Jadi kebutuhan bermedia pada pelajar gitu nggih. Kalau mungkin setiap kalangan bisa tambahkan berbagai kalangan gitu boleh. Tapi kalau memang untuk pelajar Ya, itu bisa. bagaimana Eh, Mas Novan izin? sebentar Bu, ini yang perbedaannya itu dihilangkan dulu yang awal itu. Jadi hanya sebatas kepuasan penggunaan. Yang awal Bu perbedaan itu loh. Yang itu Oh, dihapus dulu aja. perbedaannya dihilangkan. Ya, gitu. Jadi kita bisa terus seperti ini aja dulu. Ya, eh, halo, Ibu keluar nih. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu. Oh, sudah bergabung Ibu? Kan sinyal saya Halo? tidak bagus. Iya, Ibu, sini juga sedang hujan. Sebentar. Nggak masalah. Bisa di screen apa share screen ulang Ibu? Iya, baik. Ya, seperti ini Mas Novan? Belum kelihatan Ibu di sini. Oh, belum Belum. kelihatan. Sekarang sudah terlihat, Mas? Masih belum Ibu. Mohon maaf. Oh, masih belum. Iya. Baik, sebentar. Saya stop share kembali. Nah, sekarang bagaimana, Mas Novan? Masih sama Ibu atau cuma saya, Ge? Ini di tempat saya belum keluar Ibu. Sama Mas, Oh, belum belum keluar. terlihat. Oh iya. Mohon, mohon izin, ini mungkin saya sinyalnya kurang bagus. Sebentar. Nah, tadi sudah muncul, sekarang hilang lagi Ibu. Baik. Nah, ini dia. Ya, Nah, baik. sudah. Oke, oke. Baik. Nah, ini sudah Ibu. Jadi, seperti ini, Mas. Kepuasan Ya, penggunaan media sosial, studi ya, studi perbandingan perbandingan kebutuhan bermedia kebutuhan sosial. Kalau bermedia. ditambahkan di kalangan pelajar, bagaimana, Mas? Nah, itu boleh Bu. Nah, itu. Jadi maksudnya biar lebih jelas gitu. Iya, Fungsi di titik dua itu kalangan. kan memperjelas gitu. Iya, baik, baik, baik. Di kalangan pelajar. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Iya, iya, baik, Mas. Saya rasa lebih, lebih apa namanya, lebih bagus lah Ya, daripada yang judul ingin ya, sebelumnya. yang ingin Ibu tekankan kan kepuasan penggunaan media sosial ya kan gitu. Betul, perbandingannya, studi perbandingannya, betul. Oke, Iya, sudah baik. bungkus Terima Ibu. kasih, Mas Novan ya. Iya Ibu. Baik, izin stop. Oke, siap. Ada lagi Bapak dan Ibu? Boleh Oh, Mas ya. Novan. Oke, silakan Ibu. Mas, tadi saya mengirim apa Oh, yang eh, yang ini nggih. di chat itu Mas. Oke, Soalnya coba. saya lagi di jalan ini. Oke, baik. Ini coba saya download sebentar Ibu. Mohon maaf ya Mas Novan. Oh, aman Ibu. Coba ada view large. Loh, kok tidak ada? Ini saya download. Oh, bentar, di sini. Ini dia. Oke. Coba saya buka dulu, Bu. Hmm, oke. Nah, ini dia. Saya share screen, Ibu. Coba saya share screen. Benar yang ini, Bu? Halo, Ibu Mayasih. Suaranya, Ibu, masih di mute. Halo, Ibu. Suara saya terdengar, Bapak dan Ibu semuanya? Benar. Oke. Mungkin Ibu Mayasih masih di mute itu, Bu, suaranya, Bu. Ya, gimana Oke. Mas? Nah, ini benar ini, Bu, judulnya? Gimana Mas Novan? Maaf Oke, tadi terlempar. aman. Oke. Sudah terlihat share screen saya, Bu? Sudah Mas. Oke. Benar yang ini, Bu? Halo, Ibu Mayasih. Iya, iya benar Mas. Ini mohon maaf sinyalnya jelek sekali. Oke, nggak apa, kita coba pelan-pelan ya, Bu, ya, di sini. Ya. Nah, ini benar, Ibu, untuk judulnya.
Integrasi Iya, tata kelola benar. land mangrove, hutan mangrove nggih. Skop dan Ada dua judul Mas kebetulan. Nah, mungkin saya lebih prefer yang bawah nggih, untuk disertasi kolaboratif saya. Cuma governance. eh, kalau untuk jurnal apakah eh, seperti itu atau bagaimana? Nggih, ini jujur kalau judul seperti ini untuk paper terlalu panjang gitu. Kalau mungkin disertasi memang bagus, tapi kalau paper kepanjangan ini Bu, gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, kepanjangan. Halo Ibu Mayase. Ya, ya Mas. Gimana Oke. Pak? Ya, nah seperti yang saya bilang Ibu, untuk yang judul yang Ibu berikan ini, kalau dalam paper menurut saya terlalu panjang Ibu, gitu. Iya. Jadi biasanya kalau paper itu ada batas maksimal jumlah kata dalam judul, kira-kira 15 sampai 20, begitu. Ya. Jadi kalau Ibu menggunakan judul ini terlalu panjang Ibu, gitu. Jadi mungkin Kalau kita bisa, misalnya gini Mas, kolaboratif governance dalam mendukung pencapaian target emisi rumah kaca gitu aja gimana Mas? nah sudah cukup, gitu aja Bu, gitu, sudah cukup. Gitu. Nanti untuk lebih detailnya seperti landscape mangrove dan ini seperti ini itu nanti bisa Ibu jabarkan melalui papernya saja, gitu. Karena kalau semua dicantumkan kepanjangan Ibu ini. Tapi coba Bu, ini ada 2 variabel berarti ya Bu ya? Sebenarnya ada 3. Loh, dalam melakukan pencapaian. Yang mana aja Bu? Collaborative governance 1, landscape Ya, mangrove-nya itu terus kolaboratif governance, terus itu nggih, pengintegrasi mangrove-nya. tata ruang, landscape dan tata ruang. Oh, melalui landscape mangrove yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang ini. Ya. Oke. Nah, oke, berarti 3 nggih. Nah, di sini Bu, ada tidak gitu? Mungkin ada istilah yang bisa menyatukan ketiga hal ini gitu Bu, biar lebih cantik gitu. Apa Bu kira-kira? Ya, belum ini ya belum karena ini juga saya baru mau proposal dan Oh, masih belum ini ya kalau penelitian atau terkait landscape mangrove dan sebagainya memang saya bekerja di perencanaan dan di nggih. kaitannya dengan mangrove. Cuma memang selama ini saya hanya kayak apa studi case implementasinya dan literatur review gitu. Nggih, Tapi saya baik. memang belum melakukan penelitian, baru mau akan dilakukan untuk mendukung proposal saya. Oke. Nah, kalau begitu tidak ada kesimpulan gitu. Saya akan menanyakan harapan gitu nggih. Harapan yang Ibu ingin capai gitu atau mungkin kan ini risetnya belum selesai. Nah, harapannya apa gitu? Harapan dari riset Ibu nanti bagaimana gitu? Nah, harapannya bahwa pencapaian target emisi yang penurunan emisi itu Nggih, bisa dicapai dengan kolaboratif governance. Jadi nanti banyak stakeholder atau nggih, aktor yang terlibat, baik dari pemerintah maupun NGO, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan dunia internasional yang akan terlibat dalam ini bisa mencapai target yang ditetapkan edisi di Indonesia apa atau pencapaian eh, apa zero carbon atau zero pembangunan carbon. bersih karbon. J. Yang eh, penurunan emisi gas ini ya Bu ya, penurunan emisi gas rumah kaca ini nggih. Iya, Oke. iya. Nah, oke, mungkin coba ya Bu ya, coba mungkin yang tata ruangnya, perencanaan tata ruang itu dalam artian untuk bagaimana Bu? Tata ruang bagaimana Bu? Oke, jadi dalam pemerintah provinsi atau kabupaten itu kan setiap pembangunan sudah ada namanya pola ruang dan struktur ruang. Di Oke, situ sudah misalnya untuk fungsi lindung
itu bagaimana mangrove itu bisa dimasukkan di dalam rencana tata ruang untuk perlindungan sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan selain untuk perlindungan karena manfaat mangrove tadi selain menyerap karbon dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ini pengintegrasian mangrove di dalam tata ruang itu belum memuaskan gitu karena banyak hal nanti dari tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki gitu. Nggih. Nah, kalau kesimpulan sementara memang di daerah yang saya alami di beberapa provinsi di Indonesia itu belum menjadi hal yang dipertimbangkan gitu. Mangrove dimasukkan dalam tata ruang. Nggih. Baik, nah mungkin ini kalau kita belum tahu kesimpulan aslinya gitu ya, Bu. Jadi hanya menerka aja gitu dari judul Ibu ini. Kalau kita bisa kolaborasi gimana Bu di situ, Bu? Jadi contoh seperti mungkin kolaborasi atau sinergi gitu antara pemerintah dengan apa dan landscape mungkin bukan dan ya. Kalau kolaborasi pemerintah dalam integrasi mangrove cocok tidak Bu? Sebentar, itu dulu. Kolaborasi pemerintah dalam integrasi mangrove. Halo, Ibu? Halo, Oke. eh eh, Oh, sebentar, Bu. Waktu mungkin saya taruh di Word aja, guys. Coba saya ketikkan dulu, nih. siap. Biar ini collaboration government berarti kolaborasi pemerintah, Bu. Pemerintah, Ya, kolaborasi pemerintah. ini Mas nanti target jurnal yang saya ingin sasar adalah jurnal public policy atau public administrasi. Jadi kebijakan Oh, publik atau ilmu administrasi gitu. oke. Administrasi publik sehingga memang ada istilah-istilah misalnya collaborative governance dan sebagainya itu yang saya akan tekankan juga Iya, terhadap iya. spesifik tema tadi penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Oke. Nah, ini saya ketikkan saja gitu, nih. Coba sebentar, Bu. Ini implementer dalam mendukung target. Oke. Atau misalnya gini Mas, apakah Silakan. dengan collaborative governance dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca gitu bisa nggak? Oh, mau dibuat tanda tanya sekalian, Ibu. Boleh? Iya. Siap. Boleh? Gitu. Kalau memang ini kan karena belum tahu itu, gitu. Belum tahu kesimpulan aslinya bagaimana gitu. Boleh? Kalau memang Ya. mau dibuat tanda tanya sekalian, nggak ada masalah. Boleh. Gitu, Bu. Kayak bukan mengakar, nih. Mengukur gitu. Ya. Coba tadi diulangi, Bu, biar saya ketikkan di sini, biar lebih. Eh, apakah collaborative governance Ya. dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca? Kolaborasi government dapat apa, Bu? Dapat mewujudkan. Dapat dapat mendukung Oh, pencapaian mendukung. Oh, mendukung pencapaian. Pencapaian. governance sih Mas, bukan government. Ya, kolaborasi kalau kolaborasi pemerintahan gitu. Ya, pemerintahan. Oke, pemerintah dapat mendukung pencapaian tadi apa Bu? Pencapaian emisi kurang Penurunan emisi oke rumah kaca. penurunan dan emisi oh sebentar tidak kelihatan guys mohon maaf sebentar coba saya stop screen dulu. Terlihat Ibu sharing saya? Iya, terlihat Mas. Oke. Emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah, ini Itu judul Ibu nomor tadi. 2 itu juga keren Mas. Iya, Sepertinya yang mewujudkan ini tadi tata yang ruang mungkin saya ulas sedikit Ibu di sini. Jadi seperti ini, tapi kalau Ibu ingin dibuat tanda tanya sekalian, nggak ada masalah gitu. Tapi tidak perlu
tidak perlu ada tanda apakah gitu, nggak perlu Ibu, langsung saja mungkin kolaborasi pemerintahan dapat mendukung pencapaian penurunan emisi gas rumah, tanda tanya, sudah gitu aja. Tidak perlu ada apakah, itu kayak nggak usah. Tetap niat kita di awal untuk mendukung kan gitu bahasanya. Tapi mau dipakai mana Bu? Kira-kira Bu? Mungkin yang kedua sih kayaknya. Iya, kira-kira seperti ini. Ini kalau tanpa tanda tanya ya Bu. Tapi mungkin ini Mas kolaboratif Halo Ibu. governance itu sudah umum dalam ilmu eh, perlu dengan ini ya, kolaboratif governance itu sudah umum sih. Jadi mungkin mewujudkan tata Berarti, ruang rendah karbon. Titik hmm. dua, kolaboratif governance dengan integrasi. Oke, oke. Kolaboratif gabung dalam. Oke, berarti langsung sebutkan itu tadi ya Bu ya. Karena collaboration. Kolaboratif governance. Kolaboratif government. Itu sudah kosakata sudah umum ya Bu ya. Iya. Nah, seperti ini Bu. Kolaboratif governance, Mas. Kolaboratif Tata kelola government. pemerintahan secara Governance governance. ya. Governance ya. Nance. Nah, bergabung dalam Iya, integrasi hutan mangrove atau mangrove aja gitu. Mangrove gitu nggak? iya, ya, siap. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, Seperti ini aja? iya. Kayaknya Nah, itu, Mas. gitu. Nanti bisa disesuaikan lagi gitu, Bu. Bisa disesuaikan lagi. Mungkin biar lebih cantik gitu. Saya yakin Ibu lebih. Saya kirimkan ke itu saja. Berarti. Oh, mohon maaf. Yang mana? Sudah saya print screen juga, Mas. Terima Oh, kasih. siap. Baik. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Tidak ada? Ada Halo, lagi. Pak. Tadi baru. Halo? Halo. Iya, Oke. tadi saya sudah merevisi, Mas. Boleh di-share lagi nggak ya? Oke, silakan, silakan Ibu. Baik, silakan. Oh ya, oke, oke. Ini soalnya mendesak pekan depan tuh profesor saya minta sudah selesai gitu Siap, siap. naskah. Oke. Sebentar saya sudah share screen belum ya? Belum kelihatan Ibu. Oke. Ini revisinya yang saya warnain ya, Mas. Ini mungkin dari bahasa Indonesianya dulu. Lebih dari pura Jadi, dampak nilai komunitas mangrove. iya. Dampak dalam Jadi yang transformatif. sekuensialnya tadi itu saya hilangkan. Cuma kalau Oke. dilihat dari variabel-variabel yang ada di dalam judul, ini sudah menunjukkan sekuensial sebenarnya. Jadi misalnya lebih dari hiburan, hiburan itu kan sudah menunjukkan motif ya. Ada Ya, beberapa oke. motif yang saya analisa di dalam penelitian saya, dan ternyata hiburan itu motif yang paling kecil pengaruhnya gitu. Makanya di sini saya Hmm, pakai kata lebih dari hiburan, karena ada oke. motif lain yang lebih berpengaruh Lebih terhadap besar mangrove. pembentukan Oke. komitmen. Nah, Oke. kemudian eh, jalur berikutnya itu kan dari motif ke nilai komunitas. Makanya Oke, di sini dampak nilai komunitas merek dalam dalam mentransformasi transformasi. keterlibatan konsumen ke dalam komitmen dalam toko agri-food. Sebenarnya mungkin Ya, di sini ini dituliskan brand komitmen juga ya. Karena ya, kalau lihat dari judul jurnalnya itu tidak ada minimum jumlah kata untuk judul, oke. termasuk untuk artikelnya juga tidak ada minimum jumlah kata begitu. Kata. Jadi Oke. saya lebih luasa untuk apa? Nah, kira-kira Lebih gimana ya, Mas? ya. Nah, ini sudah bagus Ibu. Cuma kata dalamnya itu terlalu banyak kayaknya Bu. Nah, Bisa kalau di bahasa diganti. Inggris kan jadi beda Mas. Nah, itu kan sama-sama in nih Bu. Ada in, ada into, ada in lagi. Ah, ya. Kira-kira Iya. alternatifnya gimana ya? Iya. Jadi coba ada lebih dari hiburan dampaknya. Dampak nilai komunitas merek dalam transformasi peribatan konsumen ke dalam. Ini kayak gimana gitu nih? Komunitas transformasi. Panjangan ya. Kalau yang dalam toko agri-foodnya dihapus saja bagaimana Ibu? Nanti untuk lebih detailnya bisa taruh di
dalam papernya saja, tapi Oh, judulnya oke. dihapus saja, dibuat umum sekalian bagaimana? Oke, saya kira bisa karena yang ditonjolkan dari apa namanya paper ini karena jurnalnya kan relationship marketing ya. Jadi Marketing, saya nggih. pembahasannya lebih ke hubungan pemasarannya memang tidak Oke, baik. menonjolkan konteks apa objek penelitiannya gitu. Beda Nggih. dengan paper yang lain, saya menonjolkan agri-food store-nya. Oh, baik, Ini baik. kan Berarti sudah benar Ibu dipecah-pecah. ya? Ya, Iya. oke. Sudah, seperti itu aja, Bu. Karena memang kalau ada 2 atau 3 kali penyebutan nama tulisan yang sama tuh kurang pas gitu di judul. Oh iya, oke, oke. Iya. Baik, baik. Berarti ini sudah oke ya, Mas ya? Sudah aman, sudah kelihatan ini, Bu. Lebih dari hiburan itu sebagai itu bisa sebagai signifikan juga atau dalam Mhm. mentransformasi itu juga sebenarnya sama saja dalam artian gitu. Apa Oke, sama bagus juga Ibu. Sudah, bagus Ibu, bungkus. oke. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama Ibu. Izin Mas. Oke, silakan Ibu Ira. Ya, sebentar saya share screen. Oke, silakan. Mas, sebenarnya masalah saya itu bukan soal judul ya. Oke. Tapi masalah saya itu adalah bagaimana bisa ketemu judul. Karena Gimana Ibu? iya, masalah saya itu sebenarnya saya tuh nggak ngerti gimana caranya saya bisa menemukan ide penelitian itu Mas. Itu masalah saya. Karena saya tuh kurang pandai berhayal dan mencari-cari masalah. Aduh. Itu Mas. Nah, jadi ini judul sebenarnya eh saya dapatkan dari jurnal-jurnal dari Scopus gitu kan. Memang Oke. eh kayak virtual reality ini VR ya Mas, yang Iya, VR. happening itu kayaknya yang happening tahun berapa itu ya? Ya 4 tahun, 2000. ya 4 tahun Ya, lalu ya, 4 oke. 5 tahun lalu lah ya. Nah, karena saya itu adalah perawat anak, memang jurnal tentang virtual reality ini udah ada gitu Mas, sudah dilakukan, sudah beberapa dilakukan. Tapi kalau misalnya saya melakukan kembali seperti ini mungkin nggak akan bisa masuk ke Q1. Oke, berarti virtual VR ini sebagai metode yang digunakan dalam Iya, kesehatan iya, gitu. iya, sebagai metode yang digunakan untuk membantu menurunkan nyeri pada anak. Jadi metode penghilang atau penurun nyeri itu kan ada banyak. Nah, Oke. salah satunya adalah distraksi. Distraksi itu boleh banyak, banyak, Oke. banyak ini, banyak, banyak cara ya. Misalnya Banyak cara. menggenggam bola, Oke. kincir-kincir angin gitu kan. Oke. Dan ini virtual reality yang paling baru dan high teknologi sebenarnya karena harga VR ini kebetulan ada di laboratorium kami, ini harganya kita beli 15 juta satu set gitu. Jadi nggak murah gitu, Mas. Nah, itu. Jadi kalau misalnya penggunaan apa namanya penggunaan yang lain, distraksi yang lain itu kan eh, bisa homemade lah ya, misalnya menggenggam bola, Hmm. meniup kincir-kincir itu kan yang metode lama gitu. Nah, sekarang kalau saya ngangkat lagi metode yang seperti ini, virtual reality untuk distraction painful pada anak itu Anak. memungkinkan nggak Mas lagi iya? Ataukah harus saya membandingkan misalnya nih kayak gini nomor 2 ya? Effectiveness of virtuality for managing pain, fear, and anxiety. Jadi dia menggunakan virtual reality untuk membantu memanage nyeri, ketakutan, dan kecemasan anak. Selama ini needle related procedure itu kayaknya kayak kayak kita pasang infus atau kita ngambil darah gitu, Mas. Oke. Heeh. Jadi sebagai distract gitu ya, Bu ya. Iya, Ini, heeh. nah, yang Ibu ingin jual apa Ibu? Metode yang digunakan atau Met- Metode, iya. distractnya ini? Metodenya Ah, berarti metodenya Mas karena eh ini sebenarnya karena ke ini bukan karena itu bukan karena apa ya karena ada barangnya gitu di tempat saya karena oke. saya tuh bingung mau meneliti apa gitu buat Q1-nya. Oke. Jadi kalau saya Ibu ya, kalau saya melihat tuh karena tadi Ibu juga bilang kalau VR ini sudah umum begitu digunakan Iya. gitu. Jadi yang saya ingin kalau saya ingin jual bukan VR-nya Ibu, tapi lebih ke Mm-mm. ini Bu, for distraction-nya ini loh Bu. Mm-mm. Jadi pengalihannya ini. Jadi iya, distract kan pengalihkan gitu kan. Iya. Jadi Mm-mm. mengalihkan perhatian dari anak-anak kan gitu bahasanya. Iya. Distraction-nya. Itu yang sebenarnya bisa dijual Ibu. Jadi bukan metodenya, bukan perda nyerinya, bukan, tapi for distraction-nya ini sebenarnya yang bisa Ibu jual. Supaya itu lebih, tapi nanti dalam papernya yang ditekankan itunya Bu. Bukan VR-nya. VR hanya sebatas metode gitu. Tapi Metode iya.
Ya, tapi yang signifikannya ini loh, Bu, yang untuk pengalihannya ini yang kalau menurut saya lebih menjual sih kalau menurut saya itu. Mas, ini kan karena PR ini udah ada beberapa penelitian terkait ini kan. Ini harus Oke, saya modifikasi lagi nggak supaya bisa dapat novelty-nya. Misalnya nih kayak gini nomor 2, dia meng, apa namanya itu menghasilkan atau harapannya adalah memanage nyeri, oke, ketakutan dan cemas. Atau ada oke. lagi yang di bawahnya ini nomor ini ya Keempat atau comparison apa? ya. Ini Yang paling comparison bawah comparison dia membandingkan antara 3 tiga. metode ya untuk menghilangkan nyeri. Ini sebenarnya ada 4 yang saya buat di sini ya Oke. karena saya masukin virtual reality-nya. Kalau ya, jadi membandingkan tadinya cuman ball squeezing balon dan balon inflating dan distraction card. 3 ini Mas tadinya judul judul ini originalnya gitu. Tapi saya Ya, coba masukin virtual reality. Dari ke 5 judul ini Mas, kira-kira judul mana yang bisa masuk ke Q1? Karena ini sebenarnya judul-judul ini kan udah di Scopus semua Mas. iya. Iya, heeh. Nah, seperti ini, Bu. Kalau kita ingin mencari novelty, itu tidak harus dari metode gitu. Karena saya yakin metode itu juga susah kalau kita harus cari yang baru kan gitu. Mm-mm. Terkadang novelty itu kelihatan dari tempat risetnya. Itu kan terkadang metode di mungkin tempat A sama tempat B beda hasilnya. Kan itu sebuah novelty juga, Ibu. Kan begitu. Iya. Jadi tidak harus ditekankan pada metodenya. Tadi saya ulangi, yang ingin saya tekankan itu sebenarnya malah distraction-nya ini, Bu. Cara untuk pengalihannya ini sebenarnya itu yang bisa menjadi nilai jual dari paper Ibu. Gitu. Jadi sebuah distraksi tapi yang apa ya dapat mengurangi apa tadi pereda nyeri nih. Iya, Eh, menurunkan negatif, skala nyeri. nggih, pereda nyeri. Menurunkan Nah nyeri, itu iya. Ibu. Itu yang Ibu jual gitu. Nah metodenya nanti bisa taruh di belakang. Contoh kalau kita coba tulis sebagai judul gitu Ibu. Mm-mm. Eh, tadi kalau Ibu bilang distraction bahasa Indonesia berarti mengalihkan gitu nggih. Mengalihkan Mengalihkan, nggih. iya. Iya, Oke. Berarti coba mengalihkan perhatian atau mungkin ya perhatian nggih. Mengalihkan perhatian untuk mengurangi atau dalam ya untuk mengurangi nyeri itu contoh Bu. Contoh itu dulu. Jadi mengalihkan perhatian untuk mengurangi nyeri pada ini dalam kasus apa Bu? Untuk ini sebenarnya untuk anak-anak yang pemasangan infus lah atau pengambilan darah. oh baik baik baik. Iya, Jadi jadi Pak takut kan? Takut dan nyeri. Oke. Oke, berarti mengalihkan perhatian untuk mengurangi nyeri pada apa nggih? Pada anak. Kalau pada anak itu kurang. Coba gitu aja, Bu. Jadi kita tuliskan fokusnya itu adalah mengalihkan perhatian ini untuk pereda nyeri atau mengurangi nyeri pada anak. Nah, nanti bisa tambahkan titik 2, studi kasus gitu. Studi kasus mungkin atau mungkin jangan gitu, efektivitas atau mungkin ya peran virtual reality gitu, VR ini itu peran virtual reality sebagai distraktor atau mungkin coba ya gimana nih lebih bagusnya malah bingung sendiri ini teknik distraksi bukan teknik itu masuk ke teknik tidak Bu strategi masuk enggak Bu Iya salah satu cara. nggak cara nggak berarti Iya. alihkan Jadi kan perhatian untuk ini mengurangi Mas Novan. oke Jadi kalau pada anak-anak itu kan kalau dia nyeri kita alihkan perhatiannya salah satunya menggenggam bola, ya meniup nggih kincir-kincir gitu. Nah, ini pakai PR ada alatnya kan. Sama sih menggenggam bola juga ada alat gitu. Jadi kayak nggih media gitu ya. Media nggih pengalihan nah perhatian. itu Bu media itu Bu itu sebagai media nah tadi proses untuk ngambil darah itu sebutannya apa ya Bu? Seperti Iya, itu. Iya. Itu sebagai boleh boleh, Bu sebagai media media. distraktor gitu boleh tadi boleh distraktor gitu boleh. Sebagai distraktor atau mungkin ya sebagai media dalam pengambilan darah pada anak pengambilan darah gitu boleh Mengatakan. atau ya pada anaknya taruh di bawah aja mungkin ya mengalihkan perhatian untuk mengurangi nyeri efektivitas VR sebagai media distraktor pada anak mungkin yang pada anak atasnya dihapus Ibu.
gitu. Mungkin bisa diganti bukan efektivitas atau mungkin peran gitu sebagai macam-macam, silakan. Iya. Gitu Ibu. Jadi kalau saya jujur karena memang metodenya mungkin sudah banyak digunakan, yang saya jual itu bukan metodenya kalau di sini, tapi distractionnya ini Bu. Gitu. Signifikannya ini yang kalau mau saya jual tuh yang ini. Mm-mm. Begitu mungkin Bu? Atau ada mungkin bisa disesuaikan lagi atau mungkin ada pendapat, silakan. Ya, mungkin itu dulu ya Mas ya. Nggak apa-apain Ya, dulu. gitu Ibu. Mm-mm. Jadi Oh, ini Tajid nggak perlu, berarti ini cukup satu aja, cukup PR aja gitu ya Mas ya. PR sebagai distraktor cukup satu aja, tidak perlu misalnya bisa, kalaupun Ibu ingin membandingkan. menambah-nambah. Kalau Oh, Ibu menambahkan banyak boleh silakan. Itu iya, VR atau mungkin yang itu ball squishing itu boleh, iya. balance itu boleh. Cuma tadi pastikan kembali jurnal tujuan Ibu apakah ada batasan jumlah kata atau tidak. Itu aja Mm-mm. sebenarnya. Iya. Mm-mm. Saya tambahkan Ibu VR dan Mm-mm. lain-lain macam-macam silahkan. Oke, baik. Tapi memang Ya, itu metodenya sudah umum kalau kata Ibu tadi. Jadi iya, sudah kalau pernah taruh di depan diteliti. iya, Mm. itu pasti banyak juga gitu di Oh, judul jadi paper. oke. Jadi maksudnya supaya tidak terlalu kelihatan umum, jadi PR-nya taruh di belakang gitu ya Mas ya. Jadi Iya, benar iya, sekali Ibu. karena kayak gini dong berarti efektivitas virtual. Oh iya sama aja ya. Virtual Iya reality Ibu. depan ya, itu di depan semua memang. Iya Ibu. Nah, Nah itu Bu. ini rata-rata judul kan PR-nya di depan Mas. Kooperatif Iya, PR gaming. Ini kan PR tapi ngegame gitu kan for iya, anxiety and pain. iya di Virtual situ. reality, iya. Jadi sebenarnya Rata-rata. kalau metode kami MSO itu, metode signifikan objek itu kan seperti yang Mbak Hanifah bilang itu boleh dibolak-balik Ibu. Mau Iya. yang mana? Tergantung apa yang Ibu ingin jual sebenarnya. Kalau saya jujur, kalau metodenya sudah sangat banyak dibahas ya, ya udah metodenya itu jangan yang dijual kan gitu Ibu. Yang Mm-mm. jual signifikannya kan gitu. Mm-mm. Dampaknya saja kan gitu Ibu. Itu Mm-mm. saja sebenarnya. Ya, tapi kan Biar ini kelihatan hasilnya, ya ini kan pasti hasilnya kan berdampak sesuai dengan harapan kan ya Mas ya. benar. Itu Bu, benar. Mm-mm. Tapi kalau bisa karena judul kan itu hal yang pertama dilihat oleh pembaca ataupun editor itu, kalau Mm-mm. bisa itu yang ditekankan tuh bukan metodenya Ibu, tapi lebih ke dampaknya gitu loh. Biar lebih lebih ya eye-catching gitu kalau bahasanya. Mm-mm. Gitu Ibu, Ya, baik. kira-kira. Terima kasih. Oke, sama-sama Saya Ibu. Mas Novan. Silakan ada lagi Bapak dan Ibu mungkin. Oh, sudah jam 9 lebih ternyata. Oke. Oke, kira-kira apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan judul? Ini mohon maaf kalau terlewat, Ge. Oke. Mas, bisa ada Oke, tips silakan. nggak Mas untuk bisa kita dapat, maksudnya itu kita kan pengennya Q1 nih. Q1 itu Oke, kan mesti harus bersumber dari Q1 lagi. benar. Ya kan, yang citasinya banyak. Ya Oh, kan Mas? Ya referensi kan ya, Bu ya? seperti ya referensinya. Referensi yang Referensi. citasinya kan banyak Iya, citasi oleh orang lain kan. Nah, iya. untuk kita bisa ketemu judul yang banyak menjadi citasi orang tuh gimana caranya Mas? Ini ketemu judulnya gitu loh. Kita kan bingung nih, kayak saya ini kan beneran bingung, saya tuh bener-bener nggak tahu ini mau meneliti apa tuh saya nggak ngerti gitu Mas. Itu Iya. kelemahan saya tuh nggak paham bagaimana mencari fenomena gitu-gitu tuh nggak ngerti. Sulit bagi saya itu. Tapi kalau udah dikasih judulnya saya bisa ngerjain gitu. Oke. Ya, Iya, nah sebenarnya itu eh wah, bukan apa nih. Itu sebenarnya kalau Bapak dan Ibu nanti sering menulis paper itu akan terbangun sendiri sebenarnya begitu. Karena memang kalau menurut saya menulis paper itu kalau di kami ya Bapak dan Ibu semuanya itu kreativitas, keterampilan kan gitu bahasanya itu. Jadi memang kalau sekarang jujur saya dulu juga tidak bisa menulis paper gitu, tapi memang karena sudah sering jadi bisa gitu. Tapi kalau saran dari kami Bapak Ibu semuanya sebisa mungkin kalau judul itu harus ada kontribusinya, manfaatnya sudah kelihatan kan gitu. Jadi kalau masalah referensi nggak perlu khawatir Bapak Ibu semuanya. Besok kami akan bantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan referensi-referensi terbaik itu. Salah satu poin utama paper itu bisa diterima di kuartil tinggi adalah referensinya juga bagus kan begitu. Kita ingin paper kita layak di Q1 contohnya begitu.
tapi referensinya malah bukan Q1 kan agak kurang pas gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi memang harus pas. Judul yang kami sarankan itu tidak menjamin Bapak Ibu semuanya. Tetap saya yakin dari jurnal itu biasanya punya kayak style atau pemahaman sendiri terkait judul. Mungkin bisa jadi nanti judul yang Bapak Ibu kerjakan sekarang dapat revisi dari jurnalnya. Itu sangat ada, kemungkinan ada. Cuma minimal apa yang kita ingin sampaikan, apa yang menjadi temuan riset kita itu bisa dipahami dan diterima oleh jurnal. Itu sebenarnya yang kami inginkan, Bu. Itu. Begitu mungkin, Ibu? Iya, Nggak masalah. iya, Gitu. iya, terima Yang kasih. penting kita risetnya apa dan hasilnya apa, jurnalnya juga tertarik begitu, sebisa mungkin kan tertarik dulu gitu. Nah, itu baru nanti proses revisi macam-macam dan lain-lain. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk mengakhiri sesi malam hari ini, kita bisa foto bersama dulu. Kalaupun tidak bisa open mic, tidak masalah Bapak Ibu. Sebagai dokumentasi saja, mohon izin. Ini nanti kalau Pak Jo menanyakan ada webinar tidak malam hari ini, ada buktinya kan gitu. Oke, saya mohon izin untuk foto, oke, Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang ingin share screen? Open kamera? Kalau oke, oke. Ibu Maya sih, oke, lagi di jalan, oke, nggak masalah. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya mohon izin untuk share screen, siapkan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Nah, nanti saya hitung, tolong tahan sebentar begitu, oke? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadiran pada malam hari ini. Kita bisa ketemu lagi di hari Senin besok, begitu. Nah, Baik, oke, terima Bapak Ibu, kasih Mas kurang dan lebih saya Sofan. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Novan. Oke, Terima kasih sama-sama Mas Ibu. Sofan. Terima kasih, Izin Mas live. Nova. Oke, silakan Ibu, sama-sama.